saya Wairunisa Nurbayati. Di sini saya akan menyampaikan sedikit mengenai hasil observasi saya di TK Al-Ihya, di RA Al-Ihya. Nah, baik untuk poin pertama yaitu ada sejarah RA Al-Ihya. Nah, Raudatul Atfal didirikan pada tahun 2002 di bawah naungan YPI Al-Ihya. Nah, RA Al-Ihya ini didirikan karena melihat banyaknya anak usia dini di daerah Kawalu yang harus diberikan pendidikan yang layak. Nah, selain itu, para masyarakat juga menginginkan adanya suatu lembaga pendidikan untuk menunjang pendidikan anak usia dini. Nah, hingga berjalannya waktu, RA Al-Ihya memperoleh pengesahan legal kembali dari Departemen Agama melalui Mapenda Islam Kota Tasikmalaya pada tanggal 16 Agustus 2002. Dan pada tahun 2008 RA Al-Ihya mendapatkan akreditasi nilai A hingga sekarang. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada profil lembaga. Itu teman-teman bisa lihat di PPT ada ya. Nah, baik, untuk selanjutnya itu ada penyusunan kurikulum. Nah, dalam penyusunan kurikulum ini terdapat beberapa poin ya. Untuk yang pertama itu ada landasan penyusunan kurikulum, yang kedua itu ada tujuan penyusunan kurikulum, dan yang ketiga ada prinsip-prinsip penyusunan kurikulum. Nah, baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk poin pertama yaitu landasan penyusunan kurikulum. Nah, di era Al-Ihya dalam penyusunan kurikulumnya memacu pada beberapa landasan, yaitu seperti landasan filosofi, landasan sosiologis, landasan psikopedagogis, kemudian landasan yuridis. Nah, kemudian untuk poin yang kedua itu ada tujuan penyusunan kurikulum. Nah, penyusunan kurikulum RA Al-Ihya ini disusun untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama dengan berbagai pihak. Nah, adapun yang menjadi tujuan kurikulum RA Al-Ihya yaitu yang pertama, menjadi rujukan bagi satuan pendidikan Raudatul Atfal dalam menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang akan dilaksanakan di satuannya. Kemudian yang kedua itu menjadi panduan bagi pendidik dan kepala satuan Raudatul Atfal dalam mengembangkan program yang akan dijadikan program layanan di satuan Raudatul Atfal. Nah, mungkin seperti itu tujuannya ya. Untuk selanjutnya itu ada prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip RA. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip. Nah, penyusunan kurikulum RA Al-Ihya dalam penyusunan kurikulumnya itu sudah tentu harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berkenaan dengan kegiatan pembelajaran pada anak, yaitu yang pertama itu berpusat pada anak. Yang pertama itu adalah berpusat pada anak dengan mempertimbangkan potensi, bakat, minat, perkembangan, dan kebutuhan anak, termasuk kebutuhan khusus. Nah, kurikulum menempatkan anak sebagai pusat tujuan. Kurikulum memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan tingkat usia. Nah, selaras dengan potensi, minat, dan termasuk kebutuhan khusus anak secara individu. Kemudian untuk yang kedua itu mencakup semua dimensi kompetensi dan program pengembangan kurikulum RA. Nah, untuk mengembangkan kompetensi, sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencakup semua program pengembangan nilai agama dan moral, kemudian fisik motorik seperti motorik kasar, motorik halus, kesehatan, dan perilaku keselamatan, kemudian kognitif, yaitu seperti belajar dan memecahkan suatu masalah, kemudian berpikir logis, berpikir simbolik. Nah, untuk selanjutnya itu bahasa, yaitu seperti memahami bahasa, reseptif,
kemudian mengekspresikan bahasa, kemudian keaksaraan. Nah, untuk selanjutnya itu perkembangan sosial emosi, yaitu seperti kesadaran diri, rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, kemudian perilaku prososial. Dan untuk yang terakhir itu seni, yaitu seperti kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresikan diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu program pengembangan sebagai dasar pembentukan kepribadian anak. Nah, kurikulum dirancang untuk membangun sikap spiritual dan sosial. Nah, sikap spiritual dan sosial yang dimaksud adalah perilaku yang mencerminkan sikap beragam, kemudian hidup sehat, rasa ingin tahu, sikap estetis, bersikap kreatif, percaya diri, sabar, mandiri, peduli, menghargai dan toleran, mampu bekerja sama, mampu menyesuaikan diri, jujur, tanggung jawab, kemudian rendah hati dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan orang dewasa lainnya. Kemudian untuk poin selanjutnya itu ada belajar melalui bermain, proses belajar melalui bermain. Nah, proses untuk membangun pengalaman bersifat aktif. Nah, anak terlibat langsung dalam kegiatan bermain yang menyenangkan. Nah, di mana selama bermain anak menggunakan ide-ide mereka, belajar mengambil keputusan dan memecahkan masalah sederhana. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memperhatikan dan melestarikan karakteristik sosial budaya. Nah, kurikulum mempertimbangkan lingkungan fisik dan budaya ke dalam proses pembelajaran untuk membangun kesesuaian antara pengalaman yang sudah dimiliki anak dengan pengalaman baru untuk membentuk konsep baru tentang lingkungan dan norma-norma komunitas di dalamnya. Nah, lingkungan sosial dan budaya berperan tidak sebagai objek dalam kurikulum, tetapi sebagai sumber pembelajaran bagi anak usia dini. Nah, pengenalan sosial budaya sejak usia dini ini dalam rangka memupuk rasa nasionalis dan cinta budaya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman.
Baik, mungkin seperti itu pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.